Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-20 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan membaca kitab syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Utsman bin Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-34. Sekarang kita bahas bab yang ke-35. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ke-35, termasuk iman kepada Allah, yaitu sabar atas segala takdirnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
At-Taghabun ayat 11. Taib. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bab ke-35, babun minal imani billah, as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman kepada Allah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulis di dalam bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bersabar atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang dimaksud adalah ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dengan berdasarkan ilmu pengetahuannya yang azali, ditulis oleh Allah di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian semuanya terjadi atas kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila takdir tersebut buruk, maka bersabarlah terhadap takdir-takdir tersebut. Kemudian di dalam bab ini juga penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar atas takdir Allah dan juga kebalik keharaman tidak bersabar, yang semua itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang kewajiban bersabar atas takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz berdasarkan ilmunya yang azali 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan segala yang terjadi atas kehendak dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila takdir tersebut tidak disukai, tidak disenangi, maka bersabarlah. Kemudian juga di dalam bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita penjelasan tentang keutamaan orang yang bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan keharaman tidak bersabar, karena tidak bersabar mengurangi tauhid. Nah, kemudian di sini disebutkan minal iman, termasuk iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, saya beriman. Tsaniyan i'tiqadun bil janan, meyakini dengan qalbu. Tsalitsan wa amalun bil arkan yazid wa yanqus, dan beramal dengan anggota tubuh. Baik iman itu bisa bertambah atau iman itu bisa berkurang. Ini menunjukkan pengertian iman. Jadi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, saya beriman. Kemudian diyakini dengan qalbu. Qalbunya meyakini bahwa dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang diibadahinya, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir dan baik dan buruknya. Ini semua adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian meyakini dengan qalbu bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah iman, maka dia yakini dalam qalbunya bahwa itu adalah iman. Kemudian yang ketiga, mengerjakan dengan anggota tubuh. Artinya seorang yang beriman wajib beramal dengan anggota tubuhnya. Dari mulai mata, turun lisan, turun telinga, turun kaki, tangan, kaki, kemaluan. Maka mengamalkan ibadah itu termasuk daripada iman.
Nah, di sini disebutkan babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman kepada Allah adalah sabar atas takdir Allah. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu wal kaf. Menahan, ya, menahan, memenjarakan. Ini secara bahasa sabar. Adapun secara istilah syariat, maka sabar adalah hafsul lisan anit tasyakki wa tasakhut wal jawarihi an latamil khudud wa syaqqil juyub wa nahwihama. Menjaga lisan agar tidak menggerutu, berkeluh kesah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman baliknya orang yang suka menggerutu, berkeluh kesah, baik secara langsung atau di media sosial, di status-statusnya, maka ini termasuk daripada kurangnya iman. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk daripada iman, termasuk daripada sabar adalah menahan anggota tubuh, tangan, kaki, menahan anggota tubuh. Kenapa? Karena anggota tubuh ketika tidak bisa ditahan, maka berarti dia tidak sabar. Seperti ketika dapat musibah, dia kemudian menempeleng wajahnya, merobek bajunya. Kemudian ketika dia dapat musibah, dia menggundur rambutnya, tidak makan, tidak minum, padahal dia perempuan. Maka ini adalah tidak bersabar. Orang yang bersabar senantiasa dia menjaga lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Kemudian menjaga anggota tubuhnya, tidak menempeleng, merobek-robek baju. Dan menjaga kalbunya. Ya, menjaga kalbunya. Sehingga kalbunya tidak menggerutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan sabar. Jadi termasuk iman adalah kepada Allah adalah sabar atas segala takdirnya. Dan sabar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, sabrun ala ma amarallahu bih. Bersabar mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar mengerjakan apa yang diperintah oleh Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabrun amma nahallahu anhu. Bersabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan sabar. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang dilarang? Dari mulai kesyirikan, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, kemudian mencuri. Apa saja yang dilarang, maka dia berusaha menjauhkan dirinya. Maka ini disebut dengan bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabrun ala ma qaddarahu minal masaib, dan bersabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, maka bersabarlah. Ya, bersabarlah akan hal itu. Inilah 3 macam jenis kesabaran. Dan 3 macam jenis kesabaran ini, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi maksiat, sabar untuk menghadapi musibah. 3 macam jenis kesabaran ini yang paling tinggi adalah sabar untuk taat. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk baca Quran, sabar untuk sholat malam, sabar untuk sholat berjamaah di masjid, sabar untuk mengerjakan sholat subuh, sabar. Maka yang paling afdal dari 3 jenis kesabaran ini adalah sabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kenapa demikian? Karena sabar menghadapi musibah itu semuanya bisa saja orang. Sabar menghadapi musibah, dia tidak bisa mengelak gitu. Semuanya ya kalau ditakdirkan oleh Allah musibah, ya sudah dia mau dia apa lagi? Ya sudah bersabar saja. Tapi kalau sabar dalam mengerjakan ketaatan, dia perlu usaha, dia perlu eh, tenaga, perlu harta, bahkan kadang korban perasaan, kadang korban harta, nyawa, tetesan darah, keringat. Ya, sabar dalam mengerjakan ketaatan lebih afdal daripada sabar mendapat musibah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau umur 10 tahun dimasukkan oleh saudaranya ke sumur kering. Kemudian diangkat oleh para musafir, dijual sebagai budak. 40 tahun dijauhkan dari bapaknya. Itu sebuah keadaan Nabi Yusuf. Keadaan yang lain, Nabi Yusuf alaihi salam bersabar menjauhi maksiat. Bersabar menjauhi istri gubernur Al-Aziz, gubernur Mesir, agar tidak berzina. Bahkan beliau difitnah. Akhirnya masuk ke dalam penjara. Akibat sabar beliau menjauhi maksiat. Nah, para ulama mengatakan sabarnya Nabi Yusuf saat dilempar ke dalam sumur kering, kemudian diambil oleh musafir, kemudian dijual sebagai budak, itu lebih ringan dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf menghadapi perempuan. Kenapa? Karena menghadapi perempuan perlu usaha, perlu melawan syahwat. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga diliputi dengan sesuatu yang dia tidak suka. Harus bangun, harus sholat subuh, memutuskan tidur, harus duduk di majelis ilmu, ya, harus belajar agama, capek, ya, harus. Wa huffatin nar bis syahawat. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat yang menyenangkan, melalaikan dan menglehakan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjauhi perzinahan dan beliau mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilai. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan godaan perempuan. Dibandingkan aku mendapatkan godaan perempuan. Penjara lebih aku sukai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dapat musibah itu lebih ringan. Ketika dia bersabar lebih ringan dibandingkan orang yang taat kepada Allah. Salat witir setiap malam meskipun 1 rakaat. Salat baca Quran setiap hari meskipun hanya 2 baris, 3 baris, 4 baris. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tapi setiap hari. Itu lebih besar kesabarannya dibandingkan sabar mendapatkan kemiskinan. Kan ujian manusia itu ada 5. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wath thamarat, kekurangan buah-buahan makanan, wa
ada 5 pokoknya. Surah Al-Baqarah ayat 155. Maka seorang bersabar menghadapi itu lebih ringan dibandingkan sabar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar hukumnya wajib. Yang tidak wajib atau sunnah adalah ridha. Apa bedanya ridha dengan sabar? Sabar hukumnya wajib. Sabar itu menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, menahan anggota tubuh untuk tidak mengerjakan hal-hal yang menyimpang, dan menahan qalbu untuk tidak menggerutu atas apa yang telah terjadi. Sabar yang seperti ini hukumnya wajib. Yang tidak wajib adalah ridha. Apa itu ridha? Ridha adalah rela dengan apa yang Allah telah takdirkan. Rela istri mandul, rela suami mandul, rela anak meninggal saat masih kecil, rela. Itu hukumnya sunnah saja. Rela mendapatkan anak saat dilahirkan sumbing. Rela. Rela dengan apa yang terjadi itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sabar. Dan tingkatan rela lebih tinggi daripada sabar. Nah, jadi termasuk iman kepada Allah adalah bersabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikatakan Pak, beriman kepada takdir itu sebenarnya sama dengan beriman kepada Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Gitu ya. Beriman kepada takdir sama dengan beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dimaklumi ini ya tentang kesabaran. Ini termasuk iman, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya bab ini lebih condong kepada sabar terhadap musibah yang didapatkan. Bukan sabar jenis 1, jenis 2 tadi. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, bukan itu. Tapi lebih condong kepada sabar menghadapi musibah yang buruk. Sabar menghadapi musibah yang buruk. Tadi sudah saya sebutkan hukumnya apa? Ya, hukumnya wajib. Berarti yang tidak bersabar berdosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "An-naihah idza lam tatub qabla mautiha qamu 'alaihi sirban min qatiran wa dir'un min jarab." Seorang wanita yang berlebih-lebihan di dalam meratapi kematian seseorang, kalau dia meninggal sebelum bertobat, maka dia akan disiksa. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakai baju kurung yang terbuat dari aspal. Kemudian memakai baju lapis yang penuh dengan penyakit. Ini bagi wanita yang tidak bersabar. Ya. Karena hukum bersabar adalah wajib. Yang tidak bersabar berdosa. Rasulullah SAW juga bersabda, "La'anallahu al-haliqah wasyaqah was-sa'iqah was-saliqah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menggundur rambutnya karena dapat musibah, merobek bajunya karena dapat musibah, dan meraung-raung. Saliqah meraung-raung saat mendapatkan musibah. Allah melaknat ini. Ini menunjukkan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Yang tidak sabar berdosa. Nah,
Kemudian penulis membawakan dalil ayat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Nah, ayat ini maknanya adalah bahwa dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah dan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terjadi, semua musibah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Silahkan dibaca. Al-Qamah menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallimu, yang artinya yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Perhatikan, tidak ada musibah yang menimpa, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada takdir. Ini menunjukkan kepada takdir, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa man yu'min billah. Afwan, ada kelewat. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Mengimani bahwa musibah itu takdir Allah. Mengimani bahwa musibah itu adalah takdir Allah. Maka Allah akan beri petunjuk kepadanya. Memberi petunjuk kepadanya atau kepada qalbunya. Apa maksudnya ini? Sama dengan membuat dia bersabar atau rela. Jadi diberi petunjuk qalbunya adalah membuat dia bersabar atau rela. Yang ingin saya sampaikan apa? Agar seseorang bisa bersabar saat mendapat musibah, maka yakini ini. Ini konsepnya. Tidak perlu pergi ke ahli kejiwaan, ke mental saya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sakit mental. Kan zaman sekarang banyak sakit mental, depresi, insecure. Semuanya itu obatnya ini. Yakini baik-baik bahwa itu semua sudah ketetapan Allah, niscaya kita akan dapatkan ini. Bersabar, rela. Kenapa orang nggak bisa bersabar?
Karena dia takut kehilangan. Kenapa orang depresi? Ada santri depresi. Mau masuk ujian menggigil. Kenapa? Takut nilainya rendah. Takut kehilangan. Nah, kalau dia sudah bersandar dengan ini, Allah akan membuat kalbunya bersabar atau rela. Itu konsep menghadapi musibah. Ya, konsep menghadapi musibah. Coba saja dalam kehidupan kita. Kalau ada orang kesulitan hidup, maka terus tanamkan dalam kalbunya. Ini sudah takdirnya, ini sudah takdirnya, ini sudah takdirnya. Qadarullah, qadarullah, qadarullah. Maka nanti Allah akan membimbing. Ya sudahlah, terima saja. Ya sudah, inilah ketetapan Allah. Pasti ada gantiannya, pasti ada hikmahnya. Begitu, selalu begitu. Nah, itu ayat di dalam surah At-Taghabun ayat 11, pentingnya itu. Ya, pentingnya itu. Makanya di sini disebutkan Alqamah. Alqamah adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai. Salah seorang tokoh dari ulama tabi'i. Tabi'i artinya muridnya sahabat Nabi. Murid dan gurunya adalah sahabat Nabi. Itu seorang tabi' Alqamah bin Qais. Beliau mengatakan iman yang tersebut di dalam ayat ini dengan mengatakan huwa rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yasallim. Iman yang dimaksud, coba lihat mana iman yang dimaksud dalam ayat itu. Waman yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Iman yang dimaksud adalah dalam ayat ini seorang yang ketika ditimpa musibah ia meyakini bahwa semua datang dari Allah. Maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Ridha dan pasrah atas takdirnya. Kapan kita bisa rela, pasrah, kemudian menerima atas takdir yang buruk tersebut? Yaitu ketika seseorang bersandar bahwa semuanya adalah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, bisa dimaklumi ini ya. Alqamah ini muridnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Beliau lahir di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yaitu pada tahun 62 Hijriah. Beliau lahir ketika Rasulullah SAW masih hidup. Artinya ini bukan perkataan orang sembarangan. Yang dimaksud dengan iman, itu beriman terhadap takdir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya adalah beriman bahwa takdir ini, musibah ini Allah yang menentukan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepadanya. Memberi petunjuk maksudnya adalah membuat seseorang bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, pasrah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Yang artinya ada dua perkara yang masih dilakukan orang, padahal kedua-duanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah kitab hadis yang ditulis oleh
Al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsarus sahabat riwayatan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan yang luar biasanya beliau orang yang terlambat masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Sekitar 3 bulan lagi Rasulullah SAW mau wafat, beliau masuk Islam. Tetapi ini menunjukkan bahwa beliau gigih di dalam menimba ilmu agama. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, laqad dzanantu, sungguh aku mengetahui bahwa tidak ada yang bertanya tentang ini kecuali engkau. Karena saking gigihnya engkau terhadap ilmu hadis. Kegigihan. Meskipun terlambat, tetapi karena kegigihan bisa mendahului yang sudah lebih dahulu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda ada 2 perkara. Mungkin silahkan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasul radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara, yaitu di tengah-tengah manusia maksudnya, yang masih dilakukan oleh orang. Maksudnya adalah itu masih dilakukan oleh orang. Padahal kedua-duanya adalah kekufuran. Kedua-duanya adalah kekufuran. Kenapa? Karena ini kebiasaan kaum jahiliyah. Dua hal ini kebiasaan kaum jahiliyah. Dan tidak ada yang yang selamat dari dua ini kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, mencela nasab. Yang kedua, terlalu berlebihan ya dalam meratapi mayit. Ini dua hal ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah dan ini adalah perbuatan kekufuran. Kekufuran yang dimaksud adalah tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi ada istilah gini. Al-kufru al-mutlaq. Kufur yang sempurna. Ada namanya mutlak al-kufur. Kufur yang sebagian. Iman juga begitu. Al-iman al-mutlaq. Iman yang sempurna. Mutlaqul iman. Iman yang sebagian. Ini istilah penting. Contoh tadi. Siapa yang mencela nasab, kemudian meratapi terlalu berlebih-lebihan, maka dia adalah kekufuran. Kufur yang mana? Kufur yang sempurna, al-kufrul mutlaq, atau mutlaqul kufur? Kufur yang sebagian. Paham ini? Contoh lagi. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Yang artinya mencela orang beriman kefasikan, membunuhnya kekufuran. Kufur mana ini? Mutlak atau mutlakul kufur? Orang ada membunuh. Rasulullah mengatakan wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang beriman kekufuran. Kalau kita katakan kekufuran yang sempurna berarti dia apa? Keluar dari Islam. Keluar Islam. Tapi kalau kita katakan mutlaqul kufur,
masih Islam. Nah, pian pilih mana? Hah? Ada maling mencuri uang di Masjid Utsman bin Affan. Pian pukuli sampai mati. Pian beratan pembunuhnya. Nah, berarti membunuh orang beriman. Berarti kekufuran. Kufur yang mana? Al-kufrul mutlak atau mutlaqul kufur? Hah? Sebagian. Contoh yang lain lagi. La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan yang tidak amanah. Yang dimaksud tidak ada keimanan yang tidak amanah, iman mutlak, iman yang sempurna, atau mutlakul iman. Artinya kalau tidak amanah keluar dari Islam. Tidak. Kalau tidak jujur tidak keluar dari Islam. Ini istilah penting dipahami. Al-kufrul mutlak wa mutlaqul kufur. Al-iman al-mutlak wa mutlaqul iman. Kenapa kita berbicara itu? Karena tadi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang masih dilakukan oleh orang padahal keduanya adalah kekufuran. Keduanya adalah kekufuran. Kufur yang mana nih? Kufur yang sempurna, keluar dari Islam, atau kufur sebagian? Sebagian. Seorang istri meninggal suaminya yang sangat dia cintai. Suaminya baik, agamanya baik, akhlaknya sangat dia cintai. Sang istri menggundur rambut, merobek bajunya, tempeleng-tempeleng pipi. Kadang makan 3 hari 3 malam. Ini namanya niyahah, meratapi terlalu berlebih-lebihan. Ini kekufuran. Kekufuran apa yang dimaksud? Mutlaqul kufur. Allah berfirman dalam Al-Quran. Lihat nih. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir. Yang mana nih? Siapa yang wani? Kita di sini pakai Undang-Undang 45. Jadi al-kufrul mutlak atau mutlakul kufur? Kufur sebagian yang tidak mengeluarkan dari Islam. Paham ini? Nah, itu. Banyak ayat, banyak hadis yang menunjukkan la imana, la imana. Coba saya carikan. Hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada keimanan bagi yang begini, bagi yang begini. Yang saya ingat sih, la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi siapa yang tidak punya amanah. Tidak ada keimanan. Keimanan yang dimaksud al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, atau mutlakul iman. Iman yang sebagian. Berarti kalau ada orang yang tidak amanah, bukan berarti keluar dari Islam, dari iman, bukan. Ya, dia dosa besar. Paham sekarang ya, para ikhwah? Nah, ini penting sekali dibahas. Yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Apa hubungan hadis ini dengan bab sabar? Mencela keturunan dan meratapi orang mati, kebalikan dari sabar. Kebalikan dari sabar. Mencela keturunan itu gimana, Ustaz? Mencela keturunan yang dimaksud oleh para ulama rahimahumullah ta'ala adalah
wah ini bukan keturunan Rasul, padahal keturunan Rasul. Nama mencela keturunan. Wah ini aja gini. Ini anak zina nih, padahal anak halal. Makanya orang Arab tuh kalau biasa marah itu Pak, ya benar halal. Hei anak orang halal. Karena kalau sudah ya benar haram, wahai anak haram, berarti anak zina nih. Orang Arab kalau marah begitu. Ibnul halal. Lesh gitu. Ibnul halal itu maksudnya kamu anak dari pernikahan yang halal. Kenapa kamu berbuat begini? Itu lagi marah itu. Datang orang Indonesia, halal kah? Oh iya halal. Halal. Ibnul halal. Itu istilah orang Arab tuh. Ibnul halal. Allah yahdik ya ibnul halal. Dia marah. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Wahai anak dari pernikahan yang halal. Itu sedang marah itu. Datang orang Indonesia. Amin. Misalkan doakan. Diamininya. Kalau sudah mengatakan ibnul haram, itu aib. Itu berarti mencela. Mencela orang tua. Itu nanti masuk kepada al-qadh. Menuduh berzina. Dan itu bisa dirajam. Dapat hukuman had. Nah. Taib. Itu yang dimaksud dengan mencela keturunan. Ya, yaitu mengatakan bahwa fulan bin fulan masih diragukan. Itu mencela keturunan. Dan perhatikan baik-baik. Ada perkataan di sini menarik. Fala yajuzu ta'nu bimasturin nasab wa majhulih. Tidak boleh mencela yang nasabnya tertutup atau nasabnya yang tidak diketahui, tidak boleh. Fa innan nas ma'mununa ala ansabihim. Manusia itu aman di dalam nasabnya. Kalau pian mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah aman di dalam nasabnya. Siapa yang menuduh harus datangkan bukti. Karena manusia asal hukumnya aman di dalam nasabnya. Terpercaya, bukan aman, terpercaya di dalam nasabnya. Asalnya manusia terpercaya di dalam nasabnya. Paham ya? Jadi tidak perlu diragukan orang. Kecuali kalau memang ingin menjelaskan ya, penyimpangan. Tapi asal hukumnya manusia terpercaya di dalam nasabnya. Enggak perlu diutak-atik lagi. Nah. Kemudian niyahah alal mayit, meratapi atas mayit, maksudnya adalah mengangkat suara ketika menangis. Atau begini, orang-orang Arab jahiliyah itu begini dulu. Dia pergi ke Bukit Sofa, kemudian dia mengatakan, wahai kalian, bapak saya sudah meninggal, dia adalah orang baik, dia orang begini, bertanggung jawab kepada anak istri. Itu namanya da'wal jahiliyah. Itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah kalau ada yang meninggal. Meratap-ratapi. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau sudah mengubur mayit, sudah. Ya, tidak perlu lagi untuk menyebutkan ratapan-ratapan atau kebaikan-kebaikan si mayit. Sudah. Innahu afdha ila rabbih. Dia sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mau sholati jenazah, biasanya kan ada pembawa acaranya tuh. Makanya dulu ketika mama saya meninggal, sudah disediakan, habis sholat, sudah. Habis itu tanpa ada kata-kata atau apa, langsung saya sholatkan. Agar tidak masuk ke dalam ini. Niyah al-mayit. Yaitu kebiasaan kaum jahiliyah menceritakan. Menceritakan kebaikan-kebaikan si mayit.
Dan itu di hadapan khalayak ramai sambil nangis-nangis terseduh-seduh. Tapi kalau seandainya ada orang mengatakan kita akan mensolati jenazah perempuan umurnya sekian, sekian, agar kita tahu siapa yang kita akan solati ini tidak mengapa. Nanti jangan keluar, ini kada boleh jarusat tuh, jangan. Jangan sepotong-sepotong diambilnya. Ya. Ini kalau untuk memberitahu, tapi kalau sampai kepada pujian, sanjungan, beliau adalah bapak kami yang terbaik, beliau telah berjuang untuk kami, beliau, itu seperti kaum jahiliyah nggak boleh. Baik, silakan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, ini kata-kata, lihat, tidak termasuk golongan kami. Sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mereka katakan gini, tidak termasuk golongan kami, sudah gini, biarin aja. Kada usah ditafsiri macam-macam. Pokoknya jar Rasul bukan golongan kami, sudah. Keluarkah dari Islam? Kada tahu, bukan golongan kami. Itu pangjar Rasul sudah. Ini namanya disebut oleh para ulama nususul wa'id. Dalil-dalil ancaman. Sebagian ulama salaf membenci untuk menafsirkannya. Apakah keluar dari Islam? Apakah begini? Biarin saja. Pokoknya itu ancaman. Sama kayak ayat yang berbunyi, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, wala'anah, dan Allah melaknatnya. Kemudian Allah mengekalkannya di dalam neraka. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, membunuh kan bukan kesyirikan, bukan kekufuran yang sampai kekal dalam neraka. Maka kata para ulama salaf, diam. Kada usah ditafsiri. Pokoknya ayatnya kayak itu. Paham ya? Ini ayat ancaman agar kaum muslimin lebih menjauhi lagi. Jangan membunuh orang beriman dengan sengaja. 4 ancamannya. Neraka jahanam. Apalagi? Dimurkai, dilaknat, dan baginya siksa yang besar. Biarin aja gini, kada usah ditafsiri. Ini sebagian ulama begitu. Sebagian yang lain mengatakan, oh enggak. Itu maksudnya adalah, iya, dia saking lamanya di neraka karena besar dosanya maka disebut kekal. Nah itu ditafsir. Sama dengan ayat, dengan hadis ini. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Keluarkah dari Islam? Maka pendapat yang pertama, biarkan aja. Mau keluar, mau kada, biarkan aja. Allah yang lebih tahu. Pendapat yang kedua, enggak keluar. Itu hanya ancaman keras. Dan yang dimaksud bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang yang mengerjakan ajaran kami. Bukan berarti keluar dari agama Islam. Jadi dalam memahami ini, para ulama berselisih pendapat. Paham ya? Para ikhwan. Tidak termasuk golongan kami yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian. Syaqqal juyub. Ini juyub Pak namanya. Ini adalah yang masuk leher kita, itu namanya juyub. Syaqq itu artinya dibuka. Syaqq.
Biasanya kan kalau orang marah, wah, wah. Nah itu bukan dari golongan kami. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini yang saya sebut tadi. Menyeru dengan seruan jahiliyah. Ceritakan kebaikan-kebaikan mayit. Sehingga kembali sedih, kembali sedih. Nah, ini yang tujuannya itu agar tidak kembali sedih. Tujuan kita tidak terlalu sibuk dengan hal yang berkaitan dengan mayat setelah meninggalnya. Nah, nah. Dan ini bukti bahwa sabar hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak sabar maka termasuk dapat ancaman. Yaitu bukan dari golongan Rasulullah SAW. Nah, Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya, wa idza arada bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bidanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyelenggarakan hukuman baginya di dunia. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. nah ini gampang artinya. Semakin banyak musibah berarti Allah menginginkan kebaikan. Yang jarang dapat musibah, apakah Allah menginginkan keburukan? Jawabannya tidak. Yang jarang dapat musibah yang tapi dia bermaksiat. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena nanti siksanya agar sempurna di akhirat. Jadi dia dapat musibah karena dia dapat nikmat padahal dia bermaksiat. Kasih nikmat Allah maksiat, nikmat lagi maksiat. Rumah 1 tetapi dia maksiat. Rumah 2 tambah maksiat, rumah 3 tambah maksiat. Rumah 4 tambah maksiat. Nah, ini hati-hati ya. Baik. Dan hadis ini memberikan pelajaran atau memberikan faedah agar bersabar atas musibah. Agar bersabar atas musibah. Kenapa demikian? Karena siapa yang bersabar atas musibah-musibah yang datang, berarti itu Allah menginginkan kebaikan untuknya. Allah menginginkan kebaikan untuknya. Nah, berarti yang tidak bersabar, maka dia tercela. Yang tidak bersabar tercela. Nah, silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i." Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Untuk itu, barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Sedangkan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis Hasan menurut At-Tirmidzi. Nah, ini kaidah hidup ya. Siapa yang besar pahalanya dilihat dari besarnya musibah yang dia dapatkan. Yang biasa-biasa saja pahalanya, berarti musibahnya sedikit. Berarti bolehkah kita minta musibah agar besar pahala? Jawabannya tidak. Karena mungkin kita tidak sanggup.
Tapi kapan ada musibah, lalu dia berharap pahala, berarti dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Artinya apa? Artinya adalah jika hamba tersebut taat kepada Allah tapi tetap dapat musibah baik dalam dirinya, penyakit, kekurangan harta, atau terhadap anaknya, istrinya, maka pada saat itu adalah musibah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mencintai hamba tersebut. Kalau hamba tersebut mendapati dirinya mendapat musibah padahal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama sebenarnya adalah ini tadi. Man radhiya falahu ridha. Barang siapa yang rela, maka dia akan mendapatkan kerelaan dari Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa yang wajib itu sabar, yang tidak wajib, yang sunnah itu hanya rela. Rela bini meninggal. Nyatanya rela jadi. Bisa nikah lagi maksudnya gitu. Rela anak meninggal saat mendapat musibah. Nah, ini berat. Yang wajib sabar. Sabar itu nahan lisan, nahan perasaan, nahan anggota tubuh. Tidak mengerjakan yang mungkar saat anaknya masih kecil meninggal sebelum dia. Paham ya? Itu bedanya. Ulun beri contoh nih, ada kisah menarik. Mudah-mudahan setelah ini kita jarang berkeluh kesah terutama di media sosial. Ada seorang tabi'i namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Tabi'i ini kunyahnya Abu Qilabah. Beliau ini muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau tinggal di sebuah tenda di samping pantai. Kemudian mohon maaf tangannya buntung, kakinya buntung, matanya lemah pendengaran, lemah penglihatan, telinganya lemah pendengaran, rabun. Tetapi lisannya masih mengatakan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Datang orang. Dan yang mengurus dia ini adalah anak kecilnya. Yang berumur 10-an tahun. Datang orang namanya Abu Muhammad. Ya fulan, kata dia. Kamu paham gak yang kamu ucapkan itu? Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur kepadamu. Nikmat apa? Ayo nikmat. Nikmat apa yang kau dapatkan dalam keadaan dirimu seperti itu? Kemudian dia mengatakan, walaupun ada halilintar yang menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah seperti tadi. Kenapa? Karena Allah telah memberikan aku lisan yang dengannya aku bisa berzikir. Kemudian kata Abu Qilabah, sudahlah. Itu sudah lewat. Sekarang carikan anak saya yang biasa memakani saya, mewudukan saya. Dia sekarang sudah beberapa hari tidak datang ke sini. Coba carikan. Saya tidak sanggup dengan keadaan saya. Coba carikan. Abu Muhammad tadi nyari temannya. Tidak jauh dari tenda itu, sang anak diterkam binatang buas. Sang anak diterkam binatang buas. Kemudian Abu Muhammad ingin pulang ke tenda itu, ingin memberitahu gimana caranya. Orangnya sudah dalam keadaan begini, anaknya yang mengurus satu-satunya meninggal. Maka Abu Muhammad mengatakan, hai fulan, kamu tahu nggak kisahnya Nabi Ayub? Wa Ayyub idnada rabbahu anni masyani adhu anta rahmur rahim. Dan ingatlah Nabi Ayub ketika berkata, wahai Rabbku, aku sedang ditimpa musibah, penyakit. Engkau adalah penyayang dari seluruh yang menyayangi. Kemudian kata Abu Qilabah, dia kan muridnya Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Oh iya, saya tahu. Kamu ingat nggak? Atau kamu tahu nggak
Kisahnya Nabi Nuh. Dihina oleh kaumnya. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal di atas daratan. Kamu ingat gak? Kamu ingat gak? Disebutkan kisah-kisah Nabi yang sedih-sedih. Karena dia ahli tafsir, dia tahu. Saya tahu. Sekarang mana kabar anak saya, kata dia. Kata Abu Muhammad, anakmu meninggal, diterkam binatang buas. Apa yang terjadi pada orang ini? Lihat, perbedaan antara sabar dengan ridha. Kata dia, Alhamdulillah. Ini sabar atau ridha nih? Ridha. Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan fayu'adzibuhu binnar. Segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dariku keturunan. Keturunan. Yang kalau dia hidup, maka dia akan bermaksiat kepada Allah SWT. Karena dia meninggal diterkam, belum balik, berarti dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh sabar atau contoh ridha ini? Hah? Ridha. Contoh sabar, contoh ridha itu. Jadi ridha itu lebih tinggi dari sabar. Makanya disebutkan dalam barang siapa yang rela ridha, maka baginya ridha dari Allah. Siapa yang murka, baginya murka dari Allah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya musibah yang mendatangkan pahala adalah musibah yang dihadapi dengan kesabaran. Apalagi dengan kerelaan. Dan tidak semua orang dapat musibah dapat pahala. Tidak semua orang dapat musibah dapat pahala. Orang yang dapat pahala dari musibahnya hanya orang yang sabar atau ridha. Paham ya? Nah, ini. Alhamdulillah selesai bab yang kita ingin pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu bab yang ke-35. Makanya para ikhwan belajar kitab tauhid itu sebenarnya bukan hanya urusan tauhid, tidak berdoa kepada orang mati, tidak berdoa, tidak pakai jima, tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, bukan. Tapi dia berkaitan dengan qalbu, dengan qalbu, bersabar atas musibah. Orang yang ngaji kitab tauhid ini sebenarnya tidak perlu dia stres. Ya, nggak bisa dia stres. Karena dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Aneh aja kalau ada ikhwah yang stres. Aneh aja kalau ada ikhwah, saya tidak merendahkan sebuah profesi. Aneh aja kalau ada ikhwah sudah ngaji tauhid, sudah ngaji akidah, kemudian harus curhat ke tukang kejiwaan gitu misalkan. Kenapa? Karena dia punya obatnya sebenarnya, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, saya mendapati ada kawan saya hafal Quran. Tapi sering gitu was-was. Kalau sudah was-was itu mau muntah, keringat dingin. Nah, itu kejadian tuh baru bulan yang lalu lah. Pas saya ada di sampingnya. Saya bilang, ya, dan orang seperti itu biasanya dikerasin aja. Gak ada apa-apa. Udah biarin aja. Ya, karena syaitan membisikkan dia agar was-was. Agar was-was. Dan biasanya was-was itu kenapa tadi? Apa saya sudah menyebutkan tadi? Takut kehilangan. Takut kehilangan. Orang saat COVID, Pak Eko. Maka perkataan paling indah menurut saya waktu itu adalah orang mati karena COVID dan orang akan mati karena selain COVID. Kapanpun Allah bisa mencabut nyawanya. Takut kehilangan. Nanti kalau saya mati, siapa yang ngurus? Anak istri gimana? Takut kehilangan. Ya, betul apa betul? Itu yang membuat orang kadang stres.
takut kehilangan. Makanya pas waktu pemilu banyak lah masuk rumah sakit jiwa, takut kehilangan dan benar-benar hilang. Sudah bermodal sekian miliar hilang karena dipilih orang. Dan subhanallah, sebenarnya indah sekali kita nih kalau seandainya sistem pemilihan itu dengan cara istikhlaf, dipilih. Jadi ini raja atau ini pemimpin sebelumnya memilih penggantinya. Memilih penggantinya. Sudah kita guring dapat presiden hanyar. Kada usah debat-debat. Ya. Sampai suami istri bercerai gara-gara pemilu. Subhanallah. Kemudian banyak foto-foto, aneh-aneh fotonya. Fotonya anum padahal orang sudah tua. Ini pengelabuan. Coba di sebagian daerah itu, sebagian negara, malam ini rajanya mati. Esok sudah punya presiden hanyar. Sudah selesai. Tidak ada demo-demo, tidak ada. Keputusan tidak diterima. Demo. Ya. Sangat padahal di kita, di tengah-tengah kita ini banyak orang pintar. Tapi ya tadi, terpenjara dengan sistem sendiri. Ya. Nah, wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Yang ingin bertanya? Bagaimana agar kita tidak berputus asa jika sudah pasrah, berpasrah, berusaha menerima takdir Allah, menerima takdir Allah, menjalani kehidupan karena kadang belum yakin dan was-was apa sekarang termasuk menerima takdir atau terputus asa. Maka jawabannya adalah ini kembali kepada qalbunya. Kalau orang menerima takdir maka dia senantiasa bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menerima takdir itu tidak dinamakan putus asa. Putus asa itu dia tidak berharap atas rahmat Allah. Namanya juga putus asa. Tidak berharap dari musibah yang dia dapatkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menerima takdir, maka dia meyakini bahwa ini musibah datang dari Allah. Maka saat itu dia bersabar. Jadi intinya orang yang menerima takdir ujungnya sabar. Orang yang putus asa ujungnya diam. Putus asa. Nah, wallahu a'lam. Lagi? Ya, cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.